Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Pada kesempatan ini kami membahas sebuah city car yang berasal dari negeri Amerika yang sayangnya kurang begitu mendapatkan perhatian dari pecinta otomotif di Indonesia. Walaupun mobil ini memiliki potensi yang sebenarnya luar biasa. Namun seperti biasanya, khusus bagi Anda yang baru pertama kali mengunjungi channel kami ini, atau Anda yang belum menekan tombol subscribe, silahkan Anda tekan tombol subscribe atau tombol warna merah di bawah untuk mendapatkan update-update informasi terbaru dari kami perihal perkembangan dunia otomotif di Indonesia. Ya, inilah dia di all new Chevrolet Spark yang dijual dengan harga 198 juta rupiah belum termasuk diskon. Di mana mobil ini memiliki tenaga yang sangat besar, yaitu 98 PS, yang jauh lebih besar dari rival-rivalnya, bahkan lebih besar dari mobil yang memiliki kelas yang lebih tinggi di atasnya, yaitu Baleno yang notabene adalah sebuah hatchback dengan tenaganya yang hanya 92,4 PS. Padahal mobil ini memiliki dimensi yang lebih kompak dan berat yang lebih ringan dari rival dari Suzuki tersebut. Dan mobil ini juga lebih besar tenaganya dibandingkan dengan rivalnya dari Honda, yaitu Honda Brio maupun Brio RS, yang terkenal memiliki pengendalian yang istimewa. Ya, karena rivalnya dari Honda itu hanya memiliki 90 PS. Bahkan tenaga dari Chevrolet Spark ini hanya berselisih sedikit dari Toyota Yaris yang memiliki 107 PS. Selain itu, mobil ini juga memiliki berbagai macam fitur yang menarik yang tidak dimiliki oleh para pesaing-pesaingnya di kelasnya, yaitu di kelas city car. Di antaranya daytime running light atau lampu DRL LED, dan juga sistem pengereman yang sudah menggunakan sistem ABS dan EBD. Kemudian juga disediakan hill start assist untuk menahan mobil ketika berada di keadaan medan tanjakan agar tidak mundur ketika akan maju. Sistem entertainment yang sudah mengadopsi layar monitor 7 inci yang bisa dikoneksikan dengan smartphone. Electronic stability control untuk mengontrol kendaraan ketika berada dalam situasi darurat. Dan yang terakhir adalah sistem transmisi yang sudah mengadopsi sistem CVT. Oh ya, teknologi headlamp yang sudah mengadopsi sistem proyektor. Apalagi ditunjukkan dengan penampilan depan yang sudah menganut bahasa desain baru dari Chevrolet, yang sudah meninggalkan bahasa desain lama yang terlihat sedikit membosankan dengan pembagian dua grill atas dan bawah yang begitu monoton. Tetapi sekarang sudah mengadopsi desain grill yang begitu dinamis dengan lace berwarna krom yang melintang dari kiri ke kanan yang begitu enak untuk dilihat. Namun mengapa mobil ini kurang begitu mendapatkan sambutan yang positif di pasaran otomotif di Indonesia? Mungkin karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih trauma dengan merek yang berasal dari negeri Amerika, yaitu Ford yang tiba-tiba hengkang dari percaturan otomotif di Indonesia. Kemudian inilah dia tampilan mesin dari Chevrolet Spark, yaitu menggunakan mesin 1399 cc dengan 98 PS pada 6200 rpm dengan torsi 124 Nm pada putaran mesin 4400 rpm. Dipadu dengan sistem transmisi CVT, tentu ini menjanjikan sebuah pengendalian yang begitu mengasihkan karena tenaganya yang begitu besar dan ukuran mobil yang begitu kompak. Ya, sekarang kita beralih ke sektor interiornya, di mana dari bentuk setirnya kita sudah melihat bahwa ini memiliki bentuk setir yang berkelas sebagaimana Chevrolet lainnya, di mana pada palang sebelah kanan tersedia begitu lengkap tombol-tombol untuk mengatur channel-channel audio dan juga untuk mengatur dan mengangkat panggilan telepon Bluetooth. Lingkar kemudiannya tampak begitu elegan, khas mobil-mobil Chevrolet yang jauh dari kesan murah. Jarum penunjuk pada meter cluster mengarah ke bawah begitu sporty dan juga tersedia MID walaupun hanya monokrom. Di sebelah kanan lingkar kemudi terdapat tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan electronic stability control, dan juga tombol untuk mengatur terang dan redupnya meter cluster. Untuk perangkat hiburan tersedia layar 7 inci yang sudah mengadopsi teknologi Apple CarPlay dan juga Android Auto. Pengaturan AC dengan tombol knob putar yang terlihat bagus, lengkap dengan berbagai pengaturan arah semburan dan juga front and rear defogger. Dilengkapi pula dengan header yang pastinya akan jarang terpakai di Indonesia. Di bawahnya terdapat colokan USB untuk mengecas dan juga power socket. Sistem transmisi otomatis CVT tanpa mode manual, dan juga berbagai tempat penyimpanan terbuka yang berada di depan, tengah, dan juga di bagian belakang. Sedangkan bahan untuk membungkus jok terbuat dari bahan kain fabrik dengan corak garis-garis di bagian tengah dan polos di bagian samping. Oh ya, untuk pengaturan setir hanya bisa tilt steering dan belum bisa teleskopik, dan juga untuk pengaturan tempat duduk tidak ada pengaturan untuk naik dan turun tempat duduk. Door trim agak terlihat monoton hanya dengan warna hitam, hanya dengan warna krom di bagian pembuka pintu.
Juga di bagian door trim disediakan pocket dan juga botol holder. Dan bagusnya adalah bagi penumpang di kiri depan samping pengemudi terdapat laci penyimpanan terbuka yang untuk menyimpan barang-barang Anda, dan juga laci penyimpanan tertutup yang berada di bagian bawah. Dimana untuk laci penyimpanan tertutup ini sistem pembukanya tidak slow alias biasa-biasa saja. Di bagian depan atas terdapat lampu untuk kabin depan. Kemudian untuk penghalau silau matahari terdapat kaca untuk merias dilengkapi dengan card holder. Dan juga hebatnya di samping kiri pun juga terdapat card holder dan juga kaca untuk merias. Ini adalah pandangan ke baris kedua dari arah depan, di mana terlihat sudah ada 3 headrest yang sangat memadai bagi penumpang atau 3 penumpang yang berada di belakang. Door trim belakang terlihat lumayan manis, tapi sayangnya hanya terdiri dari 1 warna. Sementara untuk lantai bawah masih terdapat sedikit tonjolan, namun tidak terlalu mengganggu penumpang di tengah belakang. Kemudian ini adalah detail dari door trim belakang yang sudah terdapat bahan chrome untuk membuka pintu, dan juga untuk power window-nya sudah disediakan tombol di sini. Dan juga masih ada speaker di bagian belakang, namun tidak mendapatkan tempat penyimpanan apa-apa. Dan ini adalah layout dashboard yang terlihat dari penumpang baris belakang, terlihat lumayan bagus. Paling tidak ini tidak membosankan sebagaimana Brio RS ataupun Brio Satya yang menggunakan dashboard yang sama yang digunakan oleh Mobilio dan juga BRV. Selanjutnya ini adalah bagasinya, di mana juga disediakan separator atau pemisah antara ruang bagasi dengan ruang kabin, sehingga barang-barang bawaan Anda tidak diintip oleh orang-orang iseng dari luar kaca jendela mobil. Dengan berbagai keunggulannya ini, mobil ini sebenarnya layak untuk mendapatkan perhatian lebih dari para pecinta otomotif di Indonesia. Namun sayangnya di kelas ini masih dikuasai secara dominan oleh Honda Brio RS dan juga Suzuki Ignis. Demikian video kami pada kali ini. Silakan Anda tekan subscribe apabila Anda belum, dan juga tekan like apabila Anda suka. Berikan komentar-komentar Anda pada bagian bawah untuk memberikan masukan ataupun pendapat tentang mobil ini. Dan sampai kita bertemu kembali kepada video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.